Halo, sahabat dunia kampus. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Oke, langsung aja ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan kuesioner penelitian. Oke, ketika kita melakukan penelitian ya dengan data primer ya, salah satunya dengan kuesioner ya, artinya kita harus menyiapkan kuesioner berkaitan dengan skripsi misalnya ya yang kita buat gitu ya. Oke, langsung aja ya tahapan-tahapan yang harus diperhatikan ya ketika kita membuat dan sebelum kita sebar kuesioner tersebut ke responden. Yang pertama ada tentunya ya, yang pertama ada yang namanya surat permohonan pengisian kuesioner. Surat ya, ya formatnya seperti contoh ini ya. Kita pakainya contoh penelitian skripsinya Hanisa Notiana Putri. Yang dituju ya, yang terhormat, kepada yang terhormat ya, Bapak Ibu saudara-saudari responden ya di tempat gitu ya. Sehubungan dengan penyusunan skripsi ya, misalnya ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Maka saya yang pertama ya, identitas peneliti ya, nama ya biasanya ya, diikuti dengan nomor induknya, lalu program studinya ya. Melakukan penelitian yang berjudul gitu ya, untuk maksud tersebut ya, artinya memohon kesediaan Bapak Ibu saudara atau saudari ya untuk bersedia menjawab kuesioner yang diajukan gitu ya. Paling bawahnya ada salam hormatnya ya, nama ya. Lalu yang kedua ada identitas responden ya, mungkin sebagian menyebutnya dengan demografi gitu ya. Dan ada nama responden ya, nama ini ya ditulis tangan ya, namanya siapa aja ya. Biasanya untuk nama itu kan bisa ditulis atau enggak ya. Kalau misalnya respondennya tidak ingin namanya ditulis ya nggak masalah gitu ya. Yang penting kan identitas lainnya itu yang penting gitu ya. Oke, dalam contoh ini ya, yang pertama itu kita lihat dari sisi jenis kelaminnya ya, artinya ini di tabulasi data kuesioner juga sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Jenis kelamin itu kan kategorinya secara umum ada dua ya, satu laki-laki, dua perempuan begitu ya. Lalu berikutnya ya ada usia ya. Usia itu bisa dikategorikan menjadi banyak kategori ya, tapi paling tidak ya kurang lebih 2 atau 3 sampai 4, mungkin sampai 5 aja begitu ya. Dalam penelitian ini ya dibuat menjadi 3 saja gitu ya. Lebih kecil, yang satu itu lebih kecil dari 25 tahun ya. Berikutnya yang dua itu 25 sampai 50 tahun ya. Yang ketiga itu 50 tahun ke atas gitu ya. Artinya ini sudah 1 2 3 ini sudah mampu mengcover semua kategori usia gitu ya. Yang lebih kecil jawab di 1 ya, 25 sampai 50 jawab di 2 ya. Yang lebih besar dari 50 ya, itu nanti jawabnya di 3. Untuk kategori berikutnya ya, di identitas responden ya, ada jabatan responden ya. Yang pertama misalnya ya, kita kategorikan ketua misalnya ya. Tentunya ini yang berkaitan dengan sistem begitu ya, sistem informasi akuntansi. Jabatan kedua sekretaris ya. Lalu berikutnya ya, ini 3 ini ya, bukan 2 ya, 3. Jadi agak biarin aja ya. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ini 6 ya. Dibuat jadi 6 kategori. Yang satu itu ketua, 2 sekretaris, ini 3 ya, 3 bendahara, 4 manajer ya, 5 kasir, 6 itu lainnya ya. Kenapa sih harus ada 6? Ada lainnya ya, karena kan
mungkin saja ada ya kategori jabatan lainnya yang belum terakomodir ya di kategori jabatan gitu ya, sehingga mereka bisa menconteng ya, responden maksud saya ya, bisa menconteng di angka 6. Berikutnya lamanya bekerja. Lama bekerja juga dikategorikan ya. Di sini dibuat jadi 3 ya, lebih kecil dari 2 tahun ya. Jawabnya di 1 ya. Terus 2 sampai 5 itu jawab di 2 ya. Yang lebih dari 5 itu jawabnya di 3. Yang terakhir ya, identitas responden. Contoh identitas responden di penelitian ini ya. Pendidikan terakhir ya. Di sini dibuat jadi 4 kategori ya. Yang pertama itu SMA atau SMK atau sederajat ya. Lalu berikutnya diploma ya. Diploma itu ada beberapa ya, 1, 2, 3 ya. Yang diploma jawabnya di sini ya, di 2 ya. Lalu yang S1 jawabnya di 3 ya. Yang lainnya ya bisa saja S2 ya, atau mungkin SMP begitu ya, atau mungkin S3 gitu ya. Nanti jawabnya di 4 gitu ya, karena nggak ada pilihan lain ya, artinya selain 3 kategori jawabnya di 4 ya. Oke ya, itu yang kedua ya, tahapan kedua ya. Yang tahapan ketiga ya, kita buat petunjuk pengisian kuesionernya ya. Silakan saja disesuaikan ya, misalnya kalimatnya ya seperti ini ya. Yang pertama, sebelum menjawab pernyataan mohon dibaca terlebih dahulu ya, pilihlah salah satu jawaban ya dengan checklist gitu ya. Lalu dalam mengisi angket atau kuesioner mohon untuk mengisi seluruh pertanyaan ya, karena kalau ada yang tidak terjawab kan masuk kategori kuesioner yang tidak lengkap ya, artinya itu tidak bisa digunakan untuk untuk ditabulasi data gitu ya. Lalu 4 misalnya ya, ucapan terima kasih gitu ya. Selanjutnya ya ada tentang bagaimana sih cara menjawabnya ya. Pada bagian ini responden diminta mengisi pada tempat yang disediakan dengan memberikan tanda checklist ya, atau tanda silang misalnya ya, sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk jawaban. 1 ya, sangat tidak setuju ya, ini skala Likert-nya ya. 2 tidak setuju ya. 3 kurang setuju. 4 setuju. 5 sangat setuju. Oke ya. Berikutnya ya, di tahapan berikutnya ya, di kuesioner penelitiannya ya. Oke, artinya sebelum kita ke kuesioner ya, tadi ada yang namanya surat permohonan ya, pengisian kuesioner ya. Lalu yang kedua itu ada identitas responden. Yang ketiga ada penunjuk pengisian kuesioner, dan yang terakhir adalah kuesioner penelitiannya sendiri. Oke, langsung aja ya. Penelitian ini membahas tentang efektivitas ya, ini ya, efektivitas sistem informasi akuntansi ya, Asia ya, kita singkatnya dengan Asia ya. Artinya beberapa faktor yang diduga mempengaruhi ya, ada 5 ya kalau nggak salah ya di sini ya. Yang pertama itu skill ya. Skill itu ya variabel pertama ya, artinya ketika kita bicara skill ya, artinya harus ada indikator yang kita pertimbangkan ya untuk dikembangkan menjadi kuesioner penelitian ya. Indikator itu inti pembahasannya apa sih gitu ya di skill gitu ya. Ini untuk lebih jelasnya ya, biasanya kita jelaskan di bab 4 ya dalam skripsi ya. Kita jelaskan di definisi operasional variabelnya ya. Artinya penjelasan detail ya tentang variabel-variabel ya, termasuk indikatornya dan cara ngukurnya dengan berapa skala Likert itu dijelaskan di bab 4 ya, di definisi operasionalnya ya. Oke ya, indikator pertama ya yang digunakan ya untuk mengukur skill ya, tentang kepercayaan diri misalnya ya. Dari percaya diri ini dikembangkan 2 kuesioner penelitian ya, 1 dan 2 ya. Lalu di indikator ke 2 ya, mampu menghadapi tantangan pekerjaan ya. Itu ada 2 pernyataan juga ya.
pernyataan sih ini ya, bukan pertanyaannya. Lalu di indikator ketiga ada satu pernyataan gitu ya. Berikutnya di pengalaman kerja ya, kita menggunakan 3 indikator juga ya. Artinya indikator pertama ya dari sisi pengalaman kerja dilihat dari lama waktu atau masa kerja ya. Ada 2 pernyataan di sini ya. Lalu berikutnya di indikator tingkat pengetahuan ya atau keterampilan yang dimiliki ya, juga ada 2 pernyataan ya. Yang terakhir ya, indikator ketiga ya untuk pengalaman kerja ya, tentang penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan ya. Itu ada 2 pernyataan juga ya yang harus dijawab. Berikutnya di kompleksitas tugas ya, juga ada ini ada 4 indikator ya, artinya dengan 5 kuesionernya ya. Selanjutnya ada kecanggihan teknologi informasi ya, menggunakan 3 indikator yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi informasi ya. Yang pertama ada kemudahan ya, berikutnya ada ketepatan waktu ya, yang terakhir ada kemudahan dalam menemukan data yang dibutuhkan ya, indikatornya ya dengan kuesionernya tentunya ya. Berikutnya ada partisipasi manajemen ya, ada 3 indikator juga ya, ada partisipasi manajemen dalam hal pemeliharaan hardware dan softwarenya ya, penerapan sistem, pemeliharaan sistem dan pemecahan masalah. Yang terakhir ya di variabel Y-nya ya, ada efektivitas ya. Di sini masing-masing indikator dengan 1 kuesioner saja gitu ya. Ada kualitas sistem ya, ada kualitas informasi, ada kepuasan pengguna, kegunaan informasi, dampak individu, organisasional. Oke ya, demikian ya penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan atau pembuatan kuesioner penelitian ya. Perlu diperhatikan juga ya, artinya ketika kita lihat ya pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner ini ya, secara umum pernyataannya bentuknya positif ya, positif dalam artian ya, artinya menjelaskan hal-hal yang sifatnya baik ya, seperti misalnya di contoh kecanggihan teknologi ya. Kita baca 1 ya, sistem informasi di perusahaan sudah didukung gitu ya, itu kan pernyataan positif ya, sudah didukung ya. Jika dia pernyataannya negatif ya, sistem informasi di perusahaan belum didukung gitu ya. Jadi ketika respondennya menjawab, nanti ini berbeda begitu ya, ketika dia pernyataannya positif ya dengan pernyataan negatif ya. Di video sebelumnya ya, di tabulasi data kuesioner sudah sedikit dijelaskan ya tentang bagaimana sih mentabulasi pernyataan positif dan negatif ya. Mohon untuk disimak juga videonya ya ketika memang diperlukan. Demikian ya pembahasan mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan kuesioner penelitian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat dunia kampus dalam menyusun kuesioner penelitiannya ya, sehingga penelitiannya bisa lebih cepat ya untuk diselesaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentunya tetap bersemangat dalam menyelesaikan penelitiannya. Selamat malam.